Salam saudara-saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan atau khotbah Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 20 setelah Trinitatis. Evangelium dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28 dengan tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara-saudara sekalian. Begini firman Tuhan. Siapakah yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, bersulah seseorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara, dalam khotbah minggu ini dengan tema kebahagiaan mendengarkan firman Allah, berikut khotbah kita hari ini mengupas tuntas secara teologis siapakah yang berbahagia menurut kebenaran firman Tuhan. Yesus pada zamannya dikenal sebagai orang suci, sebagai guru, sebagai nabi, dan sebagai seorang pribadi yang memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan aktivitas mujizat ilahi dan hikmat serta wibawa Allah yang melekat di dalam diri Yesus ketika ia mengajar banyak orang. Semua yang ada pada Yesus itu membuat banyak orang mengikutnya, mengeluh-elukannya dan lain sebagainya. Kekaguman mereka kepada nilai lahiriah yang di dalam diri Yesus tampak kuat di dalam benak pikiran manusia pada zaman Yesus pada waktu itu. Perikop ini menceritakan ketika Yesus sedang berbicara atau mengajar banyak orang tentang Injil Kerajaan Allah, lalu tiba-tiba seorang perempuan dari tengah-tengah kumpulan orang banyak itu berseru dan berkata dalam bahasa Yunani, "Makarios ho koilia, ho bastazosu, kaimastos ho telazo." Dalam King James Version dikatakan, "Blessed is the womb that bore you and the breast which nourishes you." Perempuan itu memandang dan memahami kelebihan-kelebihan yang ada pada Yesus itu secara lahiriah, bukan secara spiritualitas. Maksud saya di sana adalah perempuan itu memahami bahwa kelebihan yang ada pada Yesus itu bukan dilihat dan dipahaminya sebagai sesuatu yang ilahi di dalam diri Yesus, yakni Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Tetapi penilaian dan pemahaman perempuan itu atas Yesus tidak memiliki kebenaran dari akar-akar firman Tuhan, sebab perempuan itu memahami kelebihan yang ada pada Yesus itu bersifat genetika, yaitu kelebihan-kelebihan yang diturunkan melalui DNA atau RNA dari orang tua Yesus. Perempuan itu benar-benar memperlakukan eksistensi Yesus secara lahiriah sekali dan sama sekali tidak memandang eksistensi Yesus dari sudut pandang kebenaran firman Allah. Sebab secara biologis jelas sekali diterangkan bahwa kelebihan-kelebihan yang ada pada anak, hal itu diturunkan dari orang tuanya secara genetika. Itulah mengapa jika kita perhatikan dengan seksama perkataan perempuan itu, yang termulia di sana bukan Tuhan Allah, tetapi yang termulia di sana adalah orang tua lahiriah daripada Yesus. Itulah mengapa dikatakan perempuan itu, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, blessed is the womb that bore you," dan "Berbahagialah ibu yang menyusui engkau, blessed is the womb that breast which nourishes you." Perkataan perempuan ini adalah sesuatu yang terbanding terbalik dengan hakikat kemanusiaan Yesus, di mana Yesus datang sebagai manusia agar kealahannya termuliakan di sana, agar kealahannya tergenapi di sana dalam hal segala nubuat Allah yang dalam kitab suci. Tapi perempuan itu mengacaukannya dan tidak memuliakan Allah dengan perkataannya, tetapi memuliakan manusia, yaitu ibu daripada biologis daripada Yesus. Dalam hakikat ilahi yang ada pada Yesus bukan diturunkan oleh orang tua biologis Yesus secara genetika. Akan tetapi hakikat ilahi yang ada pada Yesus seharusnya dipahami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia atau inkarnasi, bahwa Yesus adalah Mesias juru selamat dunia. Disinilah kita menemukan sebuah paradoksal bahasa, di mana dalam kasus tertentu kita menemukan sebuah perkataan yang baik dan benar ketika didengar, tetapi ketika dikaji secara detail perkataan yang kedengaran baik dan yang benar itu ternyata sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus mencoba meluruskan kekeliruan dari perkataan perempuan itu, dan Yesus tidak mendukung perkataan perempuan itu, tetapi Yesus meluruskan perkataan perempuan itu. Yesus berkata dalam bahasa Yunani, "Menon makarios hoi akuntes ton logon toteo kai plosontes." King James Version menuliskan, "More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." Yesus menegaskan tidak akan ada manusia yang berbahagia jika berdasarkan hal-hal yang lahiriah atau jasmania. Mengapa? Karena tidak ada lahiriah manusia yang sempurna
dan tidak ada jasmania manusia yang sempurna. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang tidak sempurna dapat memberikan kebahagiaan? Tetapi ketidaksempurnaan jasmania atau lahiriah manusia itu akan disempurnakan Allah ketika manusia itu mau mendengar dan melakukan firman Allah. Jadi alasan manusia itu untuk dapat berbahagia di dalam hidupnya hanya karena dua hal. Pertama adalah aukontes logon toteo, hear the word of God, atau mendengarkan firman Allah. Kedua, plosontes logon toteo, atau keep it the word of God, atau melakukan firman Allah. Sesuai tema kita minggu ini, kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Tema ini menyadarkan kita semua bahwa kebahagiaan yang ada pada kita, kebahagiaan yang dihasilkan bukan karena mendengar dan melakukan firman Allah. Maka kebahagiaan itu adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang sementara dan akan sirna dan berganti dan berujung kepada pertikaian atau konflik. Sebab kebahagiaan yang kekal adalah apabila kebahagiaan itu kita peroleh dari hasil mendengarkan dan melakukan firman Allah. Agar kita tidak kecewa di dalam hidup ini, di mana kita mengecap sebentar apa yang kita pikir bahagia, ternyata berakhir dengan bencana atau konflik. Mari kita cek kebahagiaan yang ada pada kita itu sekarang, pribadi lepas pribadi. Apakah kebahagiaan saudara itu diperoleh saudara karena mendengar atau melakukan firman Allah? Atau kebahagiaan yang ada pada saudara, yang saat ini ada pada saudara, di luar daripada karena hasil mendengar dan melakukan firman Allah? Tetapi jika kebahagiaanmu yang ada sekarang karena engkau mendengar dan melakukan firman Allah, maka kebahagiaan itu akan tetap, dan engkau akan melihat kebahagiaan itu sampai akhir hidupmu. Demikianlah firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.